Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubedillah Firdaus, NPM 180800101045. Di sini saya akan menjelaskan pengimplementasian pemrograman integrasi terhadap aplikasi Pentaho Data Integration. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kebisingan di video ini karena keterbatasan sumber daya. Pertama-tama, sebelum kita melakukan pengimplementasian, kita harus mempunyai aplikasi Pentaho terlebih dahulu dan menginstalnya di komputer kita. Untuk link download dan cara penginstalasiannya dapat dicek di deskripsi. Kemudian di tahapan ini saya akan menjelaskan beberapa tahapan, yaitu pertama, tahapan export CSV ke XML. Yang kedua ada penggantian file yang dilakukan secara transformation dari CSV ke XML. Dan terakhir ada output berupa melakukan output terhadap database. Sebelumnya setelah kita mendownload, hal yang pertama kita lakukan adalah melakukan koneksi ke repository. Di sini karena saya memiliki repository di sini, tapi saya akan tunjukkan bagaimana cara melakukan pembuatan repository. Kita add, kemudian kita order repository. Kita ada dua pilihan, di mana yang pertama adalah database dan yang kedua ada file atau secara lokal. Di sini saya akan melakukan file karena saya ingin menyimpan di hard disk saya. Kemudian kita get started. Kemudian kita isi namanya di sini display name. Kemudian lokasinya di mana? Lokasinya itu maksudnya lokasi filenya itu di lokasi anunya di mana filenya atau foldernya. Kemudian di finish. Kemudian kalau Anda ingin melakukan connection secara langsung, ada tulisan connect now, diklik, kemudian finish lagi. Nanti akan muncul ini seperti ini. Kalau di sini tidak ada tulisan connect, berarti sudah berhasil. Tahapan yang pertama akan saya lakukan adalah melakukan export CSV ke XML. Kita add new transformation. Karena kita melakukan pengubahan CSV ke XML, inputnya kita ambil CSV dan outputnya kita ambil XML output. Pertama-tama kita harus memiliki data CSV. Di sini sudah saya siapkan datanya. Datanya bisa di-download di bawah juga. Atau mungkin kita pakai ini aja biar cepat. Kita tunggu. Kita pakai ini aja biar cepat. Nah, kita lihat datanya di sini sudah ada 1 2 3 4 kolom dan 3 baris. Kita tutup. Ada 3 baris dan 4 kolom, di mana di sini ada nama, ada alamat, kota, dan ini ada provinsi. Sebagaimana file CSV biasanya, delimiternya adalah koma, kemudian tidak ada spasi di setelah komanya, menandakan bahwa CSV ini cukup baik atau dapat dikatakan baik dan dapat diproses. Kemudian kita kembali ke Pentaho karena kita sudah memiliki datanya dan data kita sudah baik. Kita import dulu dengan filenya yang kita browse di sini, delimiternya koma. Karena tidak ada header di sana, kita klik silang, kita tidak centang di header row operation. Kemudian kita get file. Kalau misalnya di get file gitu, nanti kalau ada ini seperti ini, tergantung berapa banyak baris yang akan kita minta untuk ditampilkan di sini di get file ini. Karena ini tidak ada headernya, kita kasih nama sendiri. Di sini ada nama, di sini ada alamat, ada kota, di sini ada provinsi. Kemudian kita preview terlebih dahulu apakah datanya sama seperti yang kita punya. Ternyata sama seperti yang kita punya, tapi bedanya di sini ada headernya. Dan kita silang. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita cek XML-nya untuk melakukan output sebagai XML. Di sini kita lihat kita get file lagi karena kita sudah melakukan
Nah, ketika kita get file kenapa nggak muncul? Karena kita belum memasukkan garis penghubung antara file CSV ke XML. Jadi kita hubungkan garis dengan cara klik tombol shift dan kita arahkan dari file CSV ini ke XML, kemudian kita klik main output of the step. Setelah ini nanti kalau kita klik get file di sini nanti akan muncul data dari sini. Kita file karena kita sudah melakukannya. Secara otomatis apabila kita melakukan hubungan kita mengasih garis penghubung antara CSV input dan XML output nanti akan muncul seperti ini. Kita klik OK. Kita coba kita run. Karena saya tidak suka dengan automatically save the transformation, kita manual aja. Kita setiap mau lakukan run kita harus klik yes. Kita save di sini. Di sini saya akan menyimpan filenya di sini. Kita save. Kemudian akan tunggu sampai transformation finish. Sini kita ada finisher sudah. Kita cek di step metric bahwa data yang dilakukan di CSV file ini sama terinputnya di XML output. Jadi kalau misalnya read-nya ke berapa di sini, di word-nya berapa di sini thread, terus ditulis di XML-nya berapa, terus kebacaannya berapa, kita dapat itu sama. Atau enggak di sini inputnya 3 terus outputnya 3, jadi kan kelihatan sama. Kemudian kita preview datanya masih sama seperti tadi, kita tutup terlebih dahulu. Tahapan untuk export CSV ke XML sudah selesai seperti ini. Kemudian ada cara untuk melakukan pengubahan data. Kita coba run lagi, kita preview data. Di sini ada beberapa data yang harus diubah. Kalau di sini saya akan mengubah data alamat, karena di alamat ini tidak ada yang salah atau tidak sama. Jadi saya ingin mengganti CL ini menjadi jalan. Caranya kita cari transform, kita kemudian cari replace in string. Kenapa kok replace in string? Karena data yang dimiliki di sini adalah data string semua. Jadi dari penghapus ini kita harus delete terlebih dahulu. Kita lakukan penghubungan di CSV. Karena kenapa kok nggak langsung di XML-nya aja kita ubah? Nanti malah ganggu dari CSV-nya. Jadi CSV-nya nggak ubah gitu. Jadi biar terintegrasi, kita harus melakukan penghubungan di antara tengah-tengah CSV ke XML. Kita klik ini in stream field ini, kita kasih alamat karena dimana kolom yang akan kita ubah. Kemudian ini ada use, kita anu dulu, kemudian search, kita cari apa yang akan diubah, yaitu CL, kita ubah menjadi jalan. Kita klik OK. Kita run lagi, coba ya teman-teman. Kita yes lagi, apakah ada perubahan? Transformation finished, dan kita lihat tadi yang awalnya CL berubah menjadi jalan. Setelah itu kita akan coba tahapan penggantian kata atau filter sudah selesai. Di sini saya akan melanjutkan tahapan yang selanjutnya, yaitu bagaimana cara melakukan output ke database. Pertama-tama kita harus punya database. Di sini saya menggunakan SAMPP. Kita start dulu, atau MySQL. SQL-nya kita start dulu dan namanya kita buka hostnya. Nah, sebelumnya ada hal yang harus diketahui, di mana ketika kita melakukan import atau export ke database, kita harus melakukan sedikit perubahan di file pentaho kita. Di sini ada MySQL connector, nanti dapat
di download atau dicari link downloadnya di deskripsi, nanti saya akan taruh. Kita copy dua ini MySQL connector Java. Jadi agar MySQL itu dapat terkoneksi dengan Pentaho, kita harus menggunakan dua ini. Dua ini di copy di file Pentaho kita di sini, karena Pentaho saya ada di sini. Nanti kita copy di sini ya teman-teman, di library-nya Pentaho atau data integration. Kemudian setelah itu, karena saya sudah mengcopy dan mempastenya, kita buat baru atau database yang akan kita gunakan untuk menyimpan file ekspor dari Pentaho-nya atau dari CSV-nya tadi. Di sini kita buat, karena saya akan melakukan ekspor, kita kasih nama video integrasi, coba ya, video integrasi. Kita buat, kemudian karena saya ingin melakukan ekspor terhadap data di alamat atau kolom alamat, kita copy perintah SQL biar tidak kelamaan. Nanti bisa di-download di bawah juga ya teman-teman, kita kasih tahu di bawah. Kemudian kita kirim. Ini tujuannya untuk meng-create table ya, pasti teman-teman juga udah tahu. Ada tabel alamatnya di sini. Nah, karena tabel alamatnya ini masih kosong, kita buka ke Pentaho. Di Pentaho kita ini tutup dulu ya teman-teman, kita delete dulu teman-teman. Kemudian kita buka di bagian, kita cari output, terus kita cari tabel output. Nah inilah teman-teman, kita udah dapat tabel output di sini ya teman-teman. Kemudian di tabel output kita klik lagi teman-teman. Setelah itu kita bikin new connection teman-teman. Nah, di new connection, karena kita pakai MySQL, kita cari MySQL teman-teman. MySQL ini kita hostnya ada localhost, karena kita menggunakan localhost. DB name nya tadi kita pakai video integrasi. Ini jangan disamakan ya teman-teman. Kalau kalian pakai database nama lain ya jangan disamain. Kemudian username nya dasaran dari MySQL sendiri, yaitu adalah root, passwordnya kosong. Kita klik OK. Please give, oh iya lupa, connection name nya apa, kita samain aja, video integrasi. Kemudian kita klik OK. Karena ini udah, kemudian kita, oh iya lupa, bentar, kita tes dulu sebenarnya tadi ya teman-teman, kita lupa dites. Kalau dites berhasil berarti benar connection. Sukses ya teman-teman, kita sukses. Oke. Setelah sukses kita tutup lagi karena udah sukses. Kemudian kita target table. Target table kita tentuin. Oh, di sini ada video integrasi, tapi ini alamatnya. Kita alamat, kemudian spesifik data table. Kita klik ini biar ada hubungannya, itu biar spesifik gitu teman-teman. Kemudian enter file mapping karena kita biar mudah. Oh ya, enggak muncul ya teman-teman. Bentar teman-teman, kita get field coba. Masih kosong. Oh ini loh, target table-nya set. Alamat.
kita cek terlebih dahulu apakah sudah alamat sudah benar. Oh iya, kenapa kok nggak muncul teman-teman? Ada satu kesalahan di sini, belum ditarik garis teman-teman seperti biasa. Belum ditarik garis red ke sini. Nah, itu kenapa kok muncul-muncul, makanya garis itu adalah kunci kalau diminta aku teman-teman. Ya, maaf tadi ada kesalahan. Kemudian kita cek data filenya, kita klik specific database. Kemudian kita enter mapping, kita nama dan nama, add alamat dengan alamat, kota, string kota, sesuaiin aja sama ini teman-teman. Kemudian kita setelah itu kita klik OK, terus kemudian klik OK, kita run coba ya teman-teman. Kita run, yes, seperti biasa. Nah, karena gini teman-teman, teorinya di sini adalah teori centang. Dimana teori centang ini, kalau ini ada centang gini berarti verifikasi tahapan ini berjalan dengan lancar. Oh, centang. Semakin banyak centang semakin lebih baik. Silang tidak boleh, teman-teman. Ketika udah centang gini, kita cek dulu di kalau host kita refresh. Tara, sudah berhasil. Jadi input di tadi CSV yang awal seperti ini langsung masuk ke tabel ini teman-teman. Jadi langkah yang dilakukan di ekspor CSV ke database berjalan dengan lancar. Untuk video ini saya akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Teman-teman dapat tunggu video untuk tahapan-tahapan di Pentaho yang lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. See you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.